Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi di video kali ini sore hari aku kedatangan sesuatu yang sangat spesial nih. Jadi kalau kita buka ya, itu isinya ada tempat apa ini? Biskuit ya. Cuman bukan sembarang biskuit ya. Kalau biasanya tempat biskuit ya isinya biskuit atau mungkin paling aneh rengginang gitu ya. Tapi kita ini isinya ikan guys. Nah mungkin juga udah aku taruh di judul sih. Jadi kita kedatangan ikan black ghost. Kayak gimana ikannya? Mungkin langsung aja kita buka dan sekalian nanti aku paparin gimana cara pelihara ikan black ghost. Nah, jadi black ghost itu hantu hitam ya. Jadi kenapa disebut hantu hitam? Nah, itu berhubungan dengan ciri-cirinya juga. Ya udah, langsung aja buka si tempatnya ini. Nih guys ya, biskuit-biskuit kayak gitu ya. Aku kira ini awalnya kayak tempat es krim gitu ya. Jadi langsung kita buka. Nah, tuh gerombol ya. Jadi ini ada 11 ekor ikan black ghost. Jadi ini pengiriman dari sananya. Jadi si orangnya itu tadi nganter langsung ikannya ini si black ghost ya. Dan itu waduh, udah ada yang kayak teller guys. Coba kita angkut ya. Oh enggak. Oke, ternyata dia kayak pura-pura teller doang ya. Jadi ini FYI, ini dia gimana ya? Ya mungkin nggak tahu ya. Airnya terlalu banyak atau gimana. Nih sehingga tuh ada yang mati guys. Oke, mati. Mungkin yang mati kita taruh di sini dulu ya. Yang mati kita taruh sini dulu. Kita pastiin nggak gerak ya. Oke. Karena tadi ada yang kayak tiduran gitu tapi masih gerak. Ini, ntar ini gerak nggak ya? Ini nggak gerak juga guys. Kita taruh sini lagi. Oke. Ini kita buka. Ini juga nggak gerak ya? Oh iya nggak gerak juga sih guys. Jadi aku belinya tuh 10 ekor. Tapi nggak tahu. Tadi bilangnya sih ngambilnya 11 ekor. Coba kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh pas 10 sih guys. Ini yang gede. Kenapa ini? Oh yang gede mungkin agak teler ya. Tuh. Iya agak teler gitu. Oke jadi mungkin yang gede kita angkut aja langsung. Jadi rencana ikan black ghost ini bakal kita taruh di sini nih ya. Tank kita yang kecil, baik yang di sebelah juga ya. Karena apa? Karena ikan black ghost ini sebaiknya dihindari untuk pelihara langsung gitu loh. Jadi kayak sesama black ghost itu justru dihindari. Oke, karena black ghost ini ngambilnya cukup gampang, jadi kita tinggal gini aja. Nah, terus kita taruh deh. Kita lihat ya, ikan black ghost pertama kita. Wih, tuh berenangnya ya, lucu banget. Jadi yang bikin black ghost itu unik, tubuhnya itu berwarna hitam ya. Terus di bagian bawahnya itu ada kayak yang bergelombang-bergelombang gitu. Itulah kenapa dia disebut sebagai black ghost, hantu hitam. Nah, sambil aku jelasin, aku mau ngangkut juga yang gede ini. Kayaknya dia udah teler kasihan. Jadi kita harus cepat bertindak. Oke, kayaknya dia, gesit juga ya yang gede ya. Gigit sih enggak guys, tapi kayak gesit gitu loh. Oke, kita langsung taruh di sini nih. Ya, yang gede. Serut. Nah, ini dia ya, black ghost yang gede. Oke, jadi ini ada aeratornya juga sehingga bisa lebih inilah ya, bisa lebih membantu si black ghost ini dalam bertahan hidup tuh. Black ghostnya ya, langsung seneng banget tuh ya dengan tempat barunya. Nah, jadi black ghost itu ikan air tawar juga. Bentar, itu kenapa dia oleng-oleng? Oh, no. Ya itu sorry banget ya kalau misalkan dia agak oleng-oleng karena dari perjalanannya, dari owner sebelumnya terus ke sini dia makainya itu cuman kayak gini doang guys nih. Jadi aku kira pakai plastik ya, ternyata dia pakai kayak bungkus bulat gini ya, yang sebenarnya itu untuk biskuit. Nah, cuman kalau kita lihat tuh, dia udah mulai berenang-berenang lagi. Ya, mungkin dia lemesnya waktu di situ aja ya, di tempat pengiriman aja. Jadi mulutnya itu juga lucu ya kalau kita lihat ya, kayak mangap-mangap gitu. Dan di atasnya itu ada kayak strip putih gitu ya. Dan yang paling unik juga adalah ekornya. Tuh, ekornya kayak tali ya, kayak apa ya? Kalau kamu tahu ujungnya pecut. Nah, ujungnya pecut kan kayak gitu. Jadi kayak bulat terus kita pegang tuh ya. Nah, kayak gitu. Nah, cuman dia tuh kalau kita lihat dia kayak agak teler ya. Kan kita dekatkan aeratornya, deket dia. Ayo, tuh. Dia udah mulai ini lagi. Oke, kita selanjutnya bakal taruh juga ikan black ghost yang lain. Tuh, gesit juga ya kalau kita lihat. Kita taruh pelan-pelan di sini. Serut. Gila lucu banget ya. Berenangnya itu kayak semau dia gitu tuh kan. Kadang lurus, kadang bengkok-bengkok. Ya kayak gitulah. Nah, kita ambil lagi nih. Ini masih ada 3 ekor ya. Oke, kita ambil aja. Iya, enaknya ikan black ghost itu kalau kita tangkep tuh gampang guys. Tapi ya itu licin juga sih. Tuh kan. Mulet aja dari tadi. Cara berenangnya itu unik. Kadang bisa mundur, kadang bisa terbalik gitu ya. Kadang bisa vertikal. Kita masukin lagi. Widih, gila, keren banget ya. Tuh, mungkin lebih tepatnya lucu kali ya. Oke, kita kasih lagi ya black ghost yang satunya. Oke, kita taruh di sini. Widih, gila ya. Ikan black ghost bener-bener lucu banget. Nih, masih ada ini nih, satu lagi. Oke. Kabur. Nggak bisa. Ini sulit sih.
Nah, kita taruh lagi black ghost ke berapa ini? Keempat ya. Kalau kelima, sorry. Tuh, cara berenangnya ya unik banget. Kadang agak bengkok-bengkok, terus kadang nyungsep di pojok. Tuh, sampai kesini juga loh. Nah, jadi ini adalah ikan black ghost kalau kita taruh di tank. Dan ikan black ghost ini kamu harus tahu kalau dia itu suka tempat bersembunyi. Nah, sebenarnya bisa kamu kasih pipa atau batu bata atau apapun itu. Dan di sini aku kasih batu ya. Kita bakal membuat batu ini sedemikian rupa supaya bisa jadi tempat persembunyiannya si ikan black ghost. Oke, kita masukkan kayak gini, bikin supaya seolah-olah ada tempat dia kayak bersembunyi gitu loh. Nah, entah dengan seperti ini gitu ya. Kita masukin lagi ya. Kita masukin lagi, kita taruh di mana ya? Di sini kali ya. Kita taruh di... Nah, ini sebenarnya untuk penempatannya bebas ya, tapi gimana caranya supaya masing-masing itu dapat tempat sembunyi, oke? Tuh ya, tuh kalau kita lihat itu ada yang sembunyi di situ-situ ya, nyungsep istilahnya ya. Oke, kita kasih lagi, ini masih ada batu satu lagi. Kita taruh di sini kali ya. Nah, yang satu di sini. Jadi kita membuat kayak pojokan-pojokan gitu. Tapi ada lagi nih. Nah, tempat. Nah, ini pas banget nih. Ya, dia bentuknya lempeng atau di atas ya. Di atas bisa nih kayaknya. Nah, kayaknya di atas bisa nih. Oke. Nah, ini jangan terlalu mepet juga karena buat tempat sembunyi dia gitu ya. Ya, gitulah ya pokoknya ya. Nah, ini sih. Ini oke sih. Jadi kayak ada tempat jatuh lagi guys. Jadi itu hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah tempat persembunyian tuh ya, kayak tempat sembunyi. Nah, di sini kita pakai batu-batu ya. Nih, batu-batuan kamu bisa pakai batu jenis apapun ya, mau lava rock kayak mau apapun ya, atau batu erangga atau batu-batu yang lainnya. Nah, terus yang kedua kita bisa pakai ini nih. Ini ada kayu rosamala, atau kamu kalau punya kayu santiki bisa juga ya. Jadi si black ghost knifefish ini bisa berenang di sela-selanya. Oke, caranya pun gampang ya, kita tinggal masukin si kayunya aja. Oke, kita coba masukin kayunya. Nah, ini aku sebenarnya takut ya kalau misalkan agak batu yang kita buat tadi malah hancur. Nah, jadi ini adalah tampilan ketika kita sudah selesai men-setting tank buat ikan black ghost knifefish. Di sini kita tambahkan batu tuh yang ada di pojok, terus ada juga kayu yang bentuknya ranting-ranting atau ala-ala akar gitu, dan satu lagi kayu yang bentuknya batangan tapi ada bolong-bolongnya, sehingga si black ghost ini punya banyak opsi untuk bersembunyi ya di pojok ya tuh. Bahkan mereka semua ada di situ. Jadi sementara itu adalah spot favorit mereka. Nah, sedangkan ada juga spot kayu batangan bolong-bolong gitu. Jadi dia bisa sembunyi di sela-sela itu. Terus atau juga dia bisa di depan ini nih ya, kayu yang bentuknya itu kayak akar atau ranting gitu. Jadi dia bisa berenang di sela-selanya. Karena black ghost itu juga suka ya berenang di sela-sela gitu. Jadi makanya itu yang bikin dia berenang dengan nyaman. Nah, aku juga masih bingung. Tuh. Ada satu lagi tadi ya yang mulai keluar dari zona nyaman. Jadi bisa kita bilang tuh. Jadi di bagian pojok sini itu adalah zona nyaman mereka. Sedangkan masih ada spot di situ ya. Jadi spotnya banyak. Cuman karena mereka ini belum mengeksplor aja tuh. Mereka masih berebutan tempat sembunyi. Oke, jadi kalau soal makanan ya, black ghost knifefish itu dia suka banget sama yang namanya pelet, terus cacing darah. Nah, itu dia suka banget. Atau dia juga mau tuh makan sisa-sisa makanan ya. Kalau misalkan kamu ngasih serpihan-serpihan udang, itu dia suka banget. Atau kadang ada beberapa misalkan ikan yang habis mati, nah itu bakal dimakan sama dia, kayak dititili gitu kan, atau dimakan secara pelan-pelan. Nah, kayak gitu. Jadi dia suka banget. Atau kalau kamu kasih makanan-makanan yang kecil ya, berupa crustacea atau mungkin daphnia, dia itu juga suka-suka aja sebenarnya. Nah, cuman memang ketika semakin besar black ghost knifefish itu, maka makanannya ya juga harus menyesuaikan dari segi porsinya, entah tambah banyak atau lebih sering secara frekuensi. Oh ya, mengenai daerah asal, ikan black ghost ini berasal dari sungai Amazon dan anak-anak sungainya. Jadi mulai dari Venezuela, terus Paraguay, hingga cekungan yang banyak vegetasi atau tanaman airnya. Itulah kenapa dia suka banget sama yang namanya tempat sembunyi ya. Jadi seperti yang aku bilang, kalau ikan black ghost knifefish itu tuh suka bersembunyi, akhirnya ya ada satu ekor yang mulai menempati persembunyian barunya. Jadi dia itu tuh kan berenang di sela-sela kayu atau ranting itu tuh. Dia berenang di sela-selanya karena dia itu emang suka kayak gitu, berenang karena selain tubuhnya tipis, terus tadi juga gesit, meskipun memang mudah ditangkap pakai tangan ya, tapi tetap aja gerak-geriknya itu sangat mudah ditebak tuh kan, sampai kalau kita lihat ya tuh dari atas pada ngumpul semua tuh
tuh kan. Jadi mungkin itu masih jadi zona nyaman mereka. Dimana sebenarnya kita bisa kasih kayak paling sering sih batu bata sama pipa-pipaan ya. Atau kalau kamu punya dekorasi yang berbentuk seperti goa, wah itu dia suka banget tuh. Biasanya itu ini ya, bahan-bahan yang udah jadi dari pabrik, wah itu dia suka banget tuh. Seperti goa-goaan yang berbentuk pumpkin ya, atau mungkin berbentuk rumah SpongeBob atau dekorasi-dekorasi aneh lainnya gitu guys. Oh iya, ada satu hal lagi yang harus kamu ingat. Jadi sisik atau tubuh ikan Black Ghost Knifefish itu benar-benar rentan banget. Jadi sebaiknya kamu menghindari kayak berbagai macam hal yang menyebabkan infeksi ya. Seperti contohnya UV sterilizer, itu alat yang sebaiknya kamu hindari. Karena ternyata si Black Ghost Knifefish itu dia nggak punya sisik. Tuh bayangin aja ya, ikan tapi nggak punya sisik. Kalau kita lihat sih emang bener ya, dia kayak hitam gitu doang, nggak ada sisik-sisiknya. Dan itulah yang mungkin menjadi keunikan mereka, tapi sekaligus juga bukan kelemahan sih, tapi lebih sesuatu yang harus diwaspadai guys. Tuh bentuknya sih emang keren banget ya. Tuh kadang berenangnya lurus, kadang ke samping, jadi benar-benar ikan yang unik banget. Nah jadi itu dia guys ya, cara merawat ikan Black Ghost Knifefish. Dan meskipun tadi benar-benar sedih banget ya, karena ada 4 ekor yang mati di perjalanan, tapi ya, namanya kita juga pelihara makhluk hidup. Jadi kalau kita rangkum lagi beberapa poin tadi, makannya kamu bisa kasih pelet atau cacing darah. Terus untuk dekorasinya kamu bisa kasih pipa atau mungkin dekorasi gua-guaan, kayu, batu, pokoknya sesuatu yang bisa jadi tempat dia bersembunyi. Kalau ada substrat atau pasir gitu, itu lebih bagus. Nah untuk oksigen atau aerator ya mungkin kalau nyebutnya, aerator gelembung kayak gitu, sebenarnya opsional aja, nggak ada pun nggak masalah, tapi kalau ada itu lebih bagus. Apalagi kalau misalkan kamu gabungin dengan ikan-ikan apapun yang menjadikan tanknya itu jadi lebih padat, nah itu sebaiknya aku rekomendasikan pakai aerator, atau mungkin kamu nyebutnya alat pembuat gelembung gitu ya. Ya apapun itu, pokoknya kamu pakai alat tersebut. Dan kalau bisa sih sebenarnya ya, itu dalam satu tank hindari untuk memelihara lebih dari satu Black Ghost. Karena apa? Karena dia ini bisa aja agresif ke sesama Black Ghost lainnya. Makanya kamu bisa kasih ikan-ikan yang non Black Ghost kayak Corydoras atau mungkin ikan-ikan lainnya. Jadi kalau ngomongin tank mate, dia ini sebenarnya bisa kita bagi dua, dimana ketika kecil dia bisa digabung dengan ikan-ikan yang kecil seperti ikan neon tetra, ikan guppy, ikan molly. Nah itu masih bisa karena ikan Black Ghost-nya masih kecil dan ukurannya kurang lebih sama seperti ikan-ikan kecil lainnya. Cuman kalau dia semakin bertambah besar, semakin dewasa, nah hindari tuh ikan-ikan yang kecil kayak gitu. Jadi kamu bisa kasih atau bisa gabungin dengan ikan-ikan yang lebih gede seperti ikan diskus, ikan koki, atau ikan Corydoras. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu yang pengen pelihara ikan Black Ghost Knifefish. Kalau kamu punya pertanyaan boleh banget tulis di kolom komentar. Jadi mungkin itu saja dari aku, sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya ya. Dah.